Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Saira Salsabila Targo, Herlina Karamadani, Rio, Atala, Eri, dan Nela Kamila akan memaparkan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hijauan. Ketersediaan hijauan menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan produktivitas ternak. Rendahnya kualitas pakan hijauan menjadi salah satu masalah bagi para peternak, sehingga diperlukan upaya untuk menyediakan pakan hijauan secara kontinu dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman hijauan meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari tanaman itu sendiri yang meliputi struktur genetik dan aktivitas hormon. Faktor genetik yang mempengaruhi pertumbuhan hijauan meliputi sifat turunan, morfologi, daya produksi, dan daya tahan terhadap lingkungan sekitar. Pertumbuhan tanaman, setiap tanaman ini berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan struktur genetik pada setiap jenis tanaman itu berbeda-beda. Seperti pada tanaman sorghum yang memiliki karakteristik akar yang bercabang dan lebat yang membuat tanaman ini toleran terhadap kekeringan. Hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh hormon auksin dan gibberellin yang merangsang pertumbuhan dan perkembangan akar. Pemilihan varietas sangat diperhatikan dalam proses produksi hijauan karena hal tersebut mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari pakan hijauan tersebut. Pertumbuhan setiap jenis hijauan juga dipengaruhi adanya faktor eksternal atau faktor lingkungan. Selanjutnya yaitu faktor internal. Yang pertama ada tanah. Tanah merupakan media tanam tanaman. Tanah yang baik memiliki karakteristik mempunyai sirkulasi air dan udara serta mampu menyimpan air. pH pada tanah tidak terlalu masam dikarenakan pH yang masam akan mempengaruhi dalam kelarutan mineral untuk pembentukan klorofil sehingga akan menghambat proses fotosintesis. Misalnya pada tanaman kaliandra itu dapat tumbuh pada tanah dengan pH 4,5 dan tanah yang cocok untuk tanaman tersebut yaitu tanah laterit yang mana memiliki pH sekitar 5,84. Sedangkan tanah yang kurang cocok untuk tanaman yaitu tanah liat atau clay yang tanah tersebut memiliki porosivitas yang rendah, pH yang cenderung masam dan tekstur tanah tersebut cenderung menyimpan air yang menggenang. Area tanah yang ideal itu 40 hingga 60%. Faktor berikutnya yaitu kesuburan tanah. Kesuburan tanah itu perlu diperhatikan karena rendahnya tingkat kesehatan tanah dan tingginya kadar asam mampu menimbulkan permasalahan bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tingginya kadar asam mampu diatasi dengan pengapuran. Tanaman rumput gajah itu membutuhkan kondisi tanah yang berpasir atau berliat dengan pH sekitar 6,5. Sedangkan sorghum membutuhkan kondisi tanah yang ber-pH sekitaran 5 hingga 7,5. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tanah dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hijauan pakan. Selanjutnya, terdapat faktor eksternal yang melibatkan peran manusia untuk memperbaiki kualitas tanah, yaitu pemupukan. Pupuk adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan serta produktivitas hijauan pakan. Pemupukan memiliki tujuan untuk menambahkan unsur hara di dalam tanah. Dikarenakan unsur hara yang terkandung di dalam tanah tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman pakan tersebut. Pupuk dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pupuk organik dan juga pupuk anorganik. Efektivitas pemupukan dipengaruhi oleh metode dan juga jenis pemupukan yang diberikan kepada tanaman. Contohnya, pemberian 40% pupuk kompos pada tanaman kaliandra dapat memberikan hasil positif pada pertumbuhan tinggi dan juga diameter dari tanaman kaliandra tersebut. Selanjutnya, faktor suhu. Suhu merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan hijauan pakan. Di Indonesia sendiri, suhu memiliki variasi yang banyak dan bermacam-macam. Setiap tanaman memiliki suhu optimal yang berbeda-beda. Jika tanaman ditanam di suhu maksimal atau melebihi kemampuan suatu tanaman, maka kecepatan proses fotosintesis akan berkurang dan menurunnya kualitas. Dan jika ditanam di suhu minimum, maka pertumbuhan tanaman tersebut tidak optimal.
Contohnya yaitu tanaman lamtoro. Lamtoro sendiri memiliki suhu optimal yaitu 25 derajat hingga 30 derajat. Dan juga kaliandra memiliki suhu optimal yaitu 18 derajat hingga 22 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu faktor iklim. Iklim merupakan salah satu faktor yang tidak dapat diubah atau dimodifikasi karena iklim tersebut tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Di Indonesia sendiri merupakan negara beriklim tropis. Dengan adanya iklim tropis di Indonesia, tidak semua tanaman hijauan pakan dapat tumbuh di iklim tropis dan juga ada yang dapat beradaptasi dengan baik di iklim tropis. Salah satu contoh tanaman yang dapat beradaptasi di iklim tropis yaitu sorghum. Sorghum sendiri merupakan tanaman hijauan yang dapat beradaptasi dengan baik di iklim tropis dan tahan terhadap kekeringan, tahan terhadap hama dan penyakit. Yang selanjutnya adalah curah hujan. Curah hujan memiliki peran penting dalam mendukung ketersediaan air bagi tanaman. Nah, terutama pada tanaman yang ditanam pada lahan tada hujan dan lahan kering. Kelebihan dari curah hujan yang ekstrim yaitu dapat mendukung ketersediaan air bagi tanaman seperti padi. Nah, kurangannya yaitu dapat menularkan penyakit, dapat mengakibatkan kebusukan serta dapat mengakibatkan gagal panen. Nah, di sisi lain, jika kekurangan curah hujan berdampak buruk juga bagi tanaman, seperti tanaman akan layu, tanaman akan mengering, terus tanaman akan pudar warnanya hingga berakibat gagal panen. Selanjutnya yaitu topografi. Topografi merupakan bentuk bumi dan pengaruhnya bagi tanaman. Tanaman dapat tumbuh optimal pada lahan yang landai dengan intensitas cahaya yang cukup serta curah hujan yang cukup. Nah, contohnya seperti pada alfalfa. Alfalfa dapat tumbuh di ketinggian 0 hingga 3000 meter pada suhu 25 hingga 30 derajat Celcius, pada pH 6 hingga 7 dan curah hujan sekitar 1000 mm per tahun. Alfalfa tidak tahan dengan genangan air dan juga erosi. Di sisi lain, ada juga rumput gajah. Rumput gajah tumbuh baik pada ketinggian 0 hingga 3000 meter dengan suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, dengan pH 5 hingga 6,5 dan curah hujan sekitar 1000 hingga 1500 mm per tahun. Nah, kelebihan dari rumput gajah ialah lebih tahan terhadap erosi dan juga genangan air. Terima kasih. Cahaya atau sinar matahari sangat berperan penting bagi tumbuhan dikarenakan sinar matahari mampu membantu proses fotosintesis pada tumbuhan serta dapat mengeringkan tanah yang seharusnya mengatur suhu kelembapan. Dan dampak buruknya untuk tanaman apabila kekurangan sinar matahari yaitu adalah pemucatan pada daun dan kurang kokohnya pada batang tanaman tersebut sehingga mudah menjadi patah atau layu. Dan untuk contohnya ada di tanaman lamtoro yang membutuhkan sinar matahari dengan maksimal. Apabila mendapat sinar matahari dengan maksimal, maka pertumbuhan daun, pertumbuhan kacang polongnya atau perkembangan daunnya menjadi lebih banyak. Itu menandakan bahwa lamtoro mendapat sinar matahari yang cukup dan kelembapan udara berarti uap air yang ada di udara yang berfungsi untuk mempertahankan kelembapan tanah pada media yang akan digunakan untuk menanam tanaman. Seperti sorghum itu memerlukan 75% sampai 95% kelembapan yang ada di tanah. Sedangkan pada tanaman alfalfa membutuhkan sinar matahari yang cukup dan kondisi tanah yang sedikit banyak kadar kapurnya dan tidak tahan terhadap kelembapan tanah yang tinggi.